Pembunuh kamu bilang. Murka Kenan. Kamu membunuh kakek, tegas Angel, matanya sudah memerah. Kamu membunuhnya hanya demi harta. Kamu menikahi mama dulu karena dia anak pemilik sebuah perusahaan, lalu membunuh kakek hingga perusahaan bisa kamu kelola dengan baik. Aku kira kamu cuma jahat tapi ternyata aku salah. Kamu lebih dari jahat, kamu kejam. Tubuh Kenan gemetar saat mendengar ucapan Angel, rasa sakit di pipinya bahkan sudah tak terasa lagi. Dari mana kamu tahu itu? Tanya Kenan gagap. Angel tertawa tak percaya saat menjawab, apa itu penting dari mana aku tahu kebusukan kamu? Aku rasa untuk saat ini ada yang jauh lebih penting daripada itu. Apa mama tahu kalau kamulah yang membunuh kakek? Angel, jangan berani kamu mengatakannya pada mama. Peringat Kenan. Papa tidak membunuh kakek, itu hanya kesalahpahaman. Sayangnya aku tetap akan mengatakannya pada mama, sebab aku gak percaya dengan apa yang kamu katakan barusan. Balas Angel. Papa bunuh kakek, aku gak terima. Apa? Serempak semua orang menoleh ke arah sumber suara. Ketiganya menemukan Moni yang kini berdiri mematung di ambang pintu dengan wajah shock. Hanya Sony yang tampak menikmati drama rumah tangga keluarga Kenan, bahkan kini dia menyayangkan kenapa tidak ada cemilan untuk menemaninya menonton. Mama, lirik Angel. Moni menatap Angel, berjalan mendekati sang putri. Setelah sampai di depan Angel, dengan rasa tak sabaran dia bertanya. Angel, katakan sekali lagi. Apa benar papa yang bunuh kakek? Benar. Anak kurang ajar. Jangan bicara omong kosong. Potong Kenan marah, laki-laki itu menoleh ke arah sang istri. Jangan dengarkan Angel. Dia berbohong, bagaimana mungkin papa bunuh kakek? Ayolah ma, Angel hanya marah sama papa makanya dia bicara ngawur. Kedua mata Moni sudah memanas, saat menatap Kenan sudah seperti menatap orang jahat saja. Aku gak mengada-ngada, balas Angel. Aku rasa informasi yang Jaiden cari bisa dipercaya, bukankah begitu papa? Jaiden, tak mungkin. Kenan mundur, dia tidak percaya Jaiden akan menyelidiki masa lalunya. Ngapain Jaiden menyelidiki masa lalu papa? Tentu saja untuk menemukan kelemahan Anda. Kali ini Sony yang angkat bicara, membuat Kenan mengalihkan perhatian padanya. Lihat sekarang bagaimana kondisi Anda, selain bangkrut juga. Dibenci anak dan istri. Semua itu tak luput dari rencana Pak Jaiden dan Oma Tiran, sebagai balasan karena Anda sudah menipu mereka dengan membuat salah paham tentang orang yang menolong mereka dari kecelakaan. Moni puas pada rencana Jaiden dan Oma Tiran, walau jujur sedikit sedih saat perusahaan orang tuanya harus gulung tikar dan hancur. Gak mungkin, bisik Kenan tak percaya. Kalau harus hancur, bukan hanya saya saja tapi Angel juga. Dia juga ikut andil dalam penipuan, dia juga harus ikut hancur. Angel mendengus, menatap Kenan muak. Oh, tidak. Sony menimpali. Angel istriku, lagi pula saya tahu dia hanya terpaksa menipu Pak Jaiden dan Oma Tiran. Jadi saya melakukan penawaran pada Pak Jaiden demi kebebasan Angel, syukurnya Pak Jaiden menyetujui dan sekarang Angel baik-baik saja bersamaku. Angel menatap Sony, tak menyangka kalau laki-laki yang dianggap kurang ajar karena selalu membawa perempuan penghibur ke rumah ternyata penyebab alasan dirinya sekarang baik-baik saja. Apa selama ini aku salah paham pada Sony? Pikir Angel. Dan sekarang, Anda akan masuk penjara, kekeh Sony. Keparat. Maki Kenan marah. Tok tok tok. Selamat pagi, apa benar ini kediaman Pak Sony? Kenan terbelalak saat melihat polisi. Begitu dia ingin lari Sony malah menangkap dan langsung mengunci pergerakan tubuhnya. Kenan menolak saat Sony menyeretnya ke hadapan polisi.
takut kalau polisi akan memenjarakannya. Benar, saya Sony. Sony menjawab. Saya mendapat laporan kalau Pak Kenan ada di sini, ujar sang polisi. Anda benar, saya yang melaporkan hal itu. Sony berucap. Ini Pak Kenan Pak, silahkan dibawa. Hei, menantu kurang ajar. Kenan meronta saat diserahkan pada polisi. Tunggu. Panggil Moni. Polisi urung membawa Kenan, memberikan kesempatan pada Moni untuk datang. Melihat hal itu, Moni langsung mendekat dan tanpa aba-aba melemparkan sebuah pukulan ke arah Kenan. Plak. Sebuah tamparan mengema, Moni menatap nyalang Kenan. Semoga kamu membusuk selamanya di penjara dan tunggu gugatan cerai dariku. Kamu akan menyesal, Moni. Timpal Kenan. Setelah Kenan digiring polisi, Sony mengangguk pada para polisi sebagai tanda berkemaitan. Setelahnya dia menutup pintu, lalu menatap Angel dan Moni yang kini menangis bersama. Angel, Mama masih punya sedikit tabungan. Gak usah khawatir, ujar Moni pada Angel sambil menyusut air mata. Moni hancur, tentu saja. Namun, dia tidak bisa terpuruk, sebab ada Angel yang harus dia kuatkan. Gak apa-apa, Ma. Aku akan cari kerja. Angel menjawab sambil tersenyum tipis, tidak mau membebani sang mama. Mulai sekarang Mama tinggal di sini. Sony menyela, membuat Moni dan Angel menatap ke arah dirinya. Angel juga gak perlu kerja, cukup jadi istri yang centil di depanku saja. Angel mendelik saat melihat kerlingan Sony, tanpa bisa dicegah wajahnya langsung bersemu apalagi sekarang ada sang mama. Sedangkan Moni, perempuan parubaya itu cukup terkejut mendengar ucapan Sony. Selama ini dirinya tidak pernah menganggap Sony menantunya, sebab berpikir jika Kenan sudah tidak membutuhkannya sebagai tameng saat dulu pernikahan Angel batal bersama Jaden akan langsung dibuang. Sekarang Sony malah bersikap sebagai penanggung jawab antara dirinya dan Angel, Moni tentu saja jadi malu. Apa maksudmu? Judes Angel. Aku yang kerja. Sony sengaja mencuri kecupan di pipi Angel, setelahnya langsung berlari pergi. Sony, pekik Angel. Saat Angel menatap Moni, dia menemukan seulas senyum tersungging di bibir sang mama. Pada akhirnya Angel juga ikut tersenyum, memeluk sang mama. Mama harap kamu bahagia, sama siapapun itu. Lirih Moni. Aku juga ingin Mama bahagia, balas Angel. Sekarang tak ada lagi yang akan menyakiti kamu, papamu di penjara. Moni melepaskan pelukannya, mengusap pipi Angel. Sekarang tunjukkan di mana kamar Mama. Ayo, ajak Angel, tapi langkahnya tiba-tiba terhenti saat mengingat kalau di rumahnya hanya ada 2 kamar dan 1 kamar yang lain digunakan Sony. Sekarang Angel paham alasan Sony mengajak mamanya tinggal bersama, tentu saja agar dirinya tidak punya pilihan lain selain membiarkan Sony 1 kamar bersama dirinya. Dasar Sony licik. Mama, di sini kamarnya. Sony memanggil. Angel mengerutkan dahi saat Sony melambai mengajak sang mama ke kamar laki-laki itu. Ini kamar, Mama. Sony membuka pintu, membiarkan Moni masuk. Saat Angel melihat keadaan kamar, matanya berkedip cepat saat tidak menemukan barang Sony. Dengan pelan Angel bertanya pada Sony, di mana barang-barangmu? Sudah aku bereskan di kamarmu, balas Sony sambil tersenyum manis. Angel melotot, Sony benar-benar si tukang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Mama, kapan dede bayi ketemu sama Kila? Pertanyaan sederhana itu muncul dari bibir mungil Kila, membuat Lintang menoleh sambil tersenyum tipis. Dengan lembut Lintang menimpali, berapa ya? Sekitar 3 bulan lagi, nanti dede bayinya lahir. Kok lama? Rengek Kila. Loh, kok bilang lama?
Jaiden datang sambil menyela. Kalau cepat-cepat nanti dede bayi belum cukup umur buat lahir, gimana? Hah? Kila menatap bingung Jaiden. Ih, Mas. Kesal Lintang. Kila jadi bingung, kan? Jaiden terkekeh, dia yang baru pulang kerja langsung ikut duduk di karpet bersama Lintang dan Kila. Laki-laki itu mengecup dahi Lintang, mengusap perut sang istri yang sudah memasuki usia kehamilan 6 bulan. Tentu saja Kila yang duduk di samping Lintang cemberut, membuat Jaiden gemas dan langsung mengangkat dan mendudukkannya di atas paha. Dede bayi lahir gak bisa dicepetin atau dilambat-lambat, jadi Kila harus sabar nunggu. Paham. Nasihat Jaiden dengan lembut. Oh, gitu. Angguk Kila paham. Hari ini dikasih paham, Kila paham. Keesokannya Kila kembali bertanya dan hal itu sudah menjadi kebiasaan selama kehamilan Lintang. Mungkin Kila akan berhenti bertanya jika adiknya benar-benar sudah lahir ke dunia. Anak papa ada tugas, gak? Tanya Jaiden, kebiasaannya yaitu menanyakan keseharian sang putri. Jaiden sadar dirinya sangat sibuk, jadi jika ada waktu dia akan menggunakannya untuk menemani sang putri. Kalau ada, ambil sini papa bantu kerjain tugasnya. Ada, timpal Kila. Tapi udah Kila kerjain sama mama. Pintarnya, puji Jaiden sambil mengacak gemas rambut Kila. Saat melihat banyak anak rambut Kila yang mulai tumbuh, Jaiden tersenyum haru. Putrinya yang cantik dulu hampir kehilangan banyak rambut, bahkan mungkin sebentar lagi akan menjadi botak. Namun, kini rambut Kila kembali tumbuh, bahagianya Jaiden benar-benar tidak terukur. Papa, Kila mau main. Kila turun dari atas pangkuan Jaiden, lalu berlari masuk ke dalam kamarnya. Setelah Kila pergi, Lintang yang menangkap tatapan Jaiden tadi sempat tertuju pada rambut Kila berucap. Kila bilang dia mau rambut panjang kayak teman-temannya, Mas. Harus punya dong, timpal Jaiden. Kila kan memang punya rambut panjang, hanya saja tipis karena rontok. Sekarang dokter juga bilang kondisi Kila semakin baik, memanjangkan kembali rambutnya pasti akan membuat Kila senang. Saat Jaiden merangkul pundaknya, Lintang menyenderkan kepala pada bahu sang suami sambil tersenyum. Bahkan dalam mimpi pun Lintang tak pernah berani bisa melakukan hal ini jika itu Jaiden yang dulu, tapi sekarang lebih dari menyenderkan kepala pun Lintang bisa mendapatkannya. Mas, panggil Lintang. Ya, sayang. Oma mau pindah ke luar negeri, iya. Tanya Lintang saat mengingat Oma Tiran pernah mengatakan tentang tidak bisa lagi datang ke rumahnya. Oma emang tinggal di sini ikut Opa, kan? Kayaknya karena Opa udah meninggal, Oma mau balik ke negara asalnya. Oma mau tinggal di luar negeri. Ulang Jaiden sambil melirik Lintang bingung. Oma bilang begitu sama kamu. Enggak, sih. Jadi, heran Jaiden. Sebenarnya Oma bilang mungkin tidak akan datang lagi ke sini, beliau minta maaf dan juga mengatakan akan menebus semua salahnya. Jelas Lintang, mengatakan tentang Oma Tiran yang sempat mengatakan hal itu sebelum kemudian benar-benar tidak pernah datang lagi. Oma gak ada bilang apa-apa sama Mas Jaiden tentang kepindahannya, ya? Tidak ada, timpal Jaiden sambil tersenyum. Oh. Diam-diam Jaiden termenung, hembusan nafasnya cukup berat saat mengerti maksud ucapan Oma Tiran pada Lintang. Namun, walau begitu, Jaiden tetap diam membiarkan Lintang berpikir kalau Oma Tiran memang benar-benar mau pindah ke luar negeri. Lin, panggil Jaiden pelan. Ya, Mas. Kamu masih marah sama Oma? Tanya Jaiden hati-hati. Enggak, Lintang menggeleng pelan. Aku tahu Oma salah paham padaku. Aku sudah memaafkannya, hanya saja sepertinya Oma tetap menjaga jarak denganku. Aku bisa apa jika Oma yang terlihat segan padaku?
Terima kasih karena sudah memaafkan Oma, sayang. Jaden memeluk Lintang sambil tersenyum lega. Iya, Mas. Balas Lintang. Urusannya dengan Kenan memang sudah selesai. Jaden tahu Oma Tiran akan merealisasikan janjinya dulu untuk menebus semua kesalahannya pada Lintang. Jaden tidak bisa mencegah sang Oma, sebab mungkin dengan begitu sang Oma akan lega dari beban rasa bersalahnya pada Lintang dan Kila. Padahal ranjang cukup besar, muat jika untuk 2 orang. Ngapain sih pakai acara mau tidur di bawah dengan menggelar selimut di lantai? Heran Sony yang baru keluar dari kamar mandi, sudah siap untuk tidur. Angel yang baru selesai menggelar selimut di lantai menyeringai, lalu melipat tangan di depan dada. Kamu salah paham, Sony tentunya karena tidak mau tidur berdekatan dengan kuman seperti kamu. Aku hanya antisipasi kalau kamu menularkan kuman itu padaku. Jadi bukan aku yang tidur di lantai, melainkan kamu. Senyum Sony surut, terganti dengan bibir cemberut. Lantai dingin loh, Angel. Bodoh amat, timpal Angel tak acuh sambil naik ke atas ranjang. Angel. Jangan berani tidur di sampingku, kalau kamu nekat aku gak akan segan melempar kamu dari lantai 2. Ancam Angel tidak main-main, sebelum kemudian menarik selimut dan mulai memejamkan mata. Dengan ogah Sony merebahkan diri, menatap punggung Angel dengan perasaan kesal. Keesokan harinya Angel keluar, dia memilih beberapa bahan makanan untuk mengisi kulkas. Tentu saja sang mama yang memberinya catatan, sebab selain berdandan dan nilaun Angel hanya tahu belanja. Mana mungkin dia tahu perurusan dapur, biasanya juga selama ini Sony yang mengerjakan apapun yang ada di dapur. Moa, gimana rasanya tidur sama laki-laki gagah kayak Pak Sony? Angel yang tengah membedakan mana jahe dan kunyit tertegun saat ada yang menyebut nama Sony. Dia melirik ke samping dan menemukan si manis bersama temannya. Buru-buru Angel berjalan ke arah belakang rak, berdiri di sana untuk mendengar pembicaraan si manis dan temannya. Moa. Pak Sony. Ulang si manis yang bernama. Iya, Pak Sony. Dia yang suka nyewa kamu itu, loh. Bukannya menceritakan tentang Sony, si manis malah memanyunkan bibirnya cemberut. Gak ada yang harus diomongin, aku mana ada pengalaman apa-apa sama Pak Sony. Hah? Gimana maksudnya? Kamu mau tahu banget, iya. Si manis melirik sang teman. Temannya langsung mengangguk semangat. Pak Sony gak pernah menyentuhku, timpal si manis. Serius? Iya, angguk si manis. Pak Sony cuma ngajak ke kamarnya, setelah itu aku duduk di lantai sedangkan dia di atas ranjang sendirian. Setelah istrinya terdengar pulang, aku disuruh ngacak-ngacak rambut dan pakaian lalu disuruh keluar. Udah, gitu doang. Jadi kamu disewa cuma buat manas-manasin istrinya doang. Di tempatnya, Angel tertegun setelah mendengar apa yang dikatakan si manis. Namun, diam-diam bibirnya tersenyum, entah kenapa dia merasa salting hingga membuat pipinya bersemu saat tahu kalau Sony tidak pernah benar-benar menyentuh perempuan lain selain dirinya.